Apa yang kau pandang? Kupandangi paman, kakek, guru, saudara, teman, dan putra-putra Kesawa. Apa yang kau lihat pada mereka? Kau tidak melihat mereka untuk pertama kali, bukan? Ya, ini bukan pertama kali. Dan kau juga mengetahui bahwa kau pasti akan melihat sanak keluargamu berdiri di beberapa sudut medan perang ini. Apakah bedanya mengetahui dan melihat? Kesawa, kau bawalah keretaku ke arah sana, antara dua pasukan, agar aku dapat melihat kedua pasukan dari jarak yang sama. Jarak yang sama. Aku akan membawamu. Tapi Putra Kunti, mengapa tak kau katakan ini sebelum trompet kerang itu berbunyi? Sesudah bunyi trompet kerang, aku tidak ragu lagi perang pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Sampai kapan kau akan mengawasi mereka? Entahlah, Kesawa. Entahlah. Siapa tahu sesudah perang ini, mereka yang kini kulihat, tidak akan kulihat lagi. Kesawa, siapa yang berperang melawanku? Dan untuk siapa perang ini? Nyawa siapa yang kupermainkan? Pada kedua belah pihak berdiri orang-orang dari keturunan yang sama. Orang yang mengenakan baju putih dalam kereta putih itu mungkin putra Gangga bagi dunia. Tapi bagiku dia sumber kasih sayang. Aku dulu biasa duduk di pangkuannya dengan bajuku yang penuh dengan debu dan dengan tubuh yang begitu kotor. Dia adalah kakekku. Dia kakekku. Dan itu Guru Drona yang telah membasuh jiwaku dengan banyak kebajikan dan menuangkan di kepalaku begitu banyak pengetahuan. Ia telah memberi aku lebih dari apa yang ia berikan kepada putranya sendiri, Aswatama. Kini, aku berperang dengannya. Aku harus menghabisi nyawanya. Mengingat ini saja membuat tubuhku kaku. Mulutku terasa kering. Tangan yang memegang busur dan panah ini menjadi kaku. Tubuhku ini menggigil, Kesawa, lebih daripada tempat yang paling dingin. Busur yang istimewa ini terlepas dari bahuku. Bagaimana aku dapat membidikan panah ini pada orang-orang yang selalu dengan gembira menyambutku? Aku tidak dapat melakukan hal seperti itu. Aku tak dapat membuat medan Kurusetra menjadi kuburan. Aku tidak dapat membuat Kurusetra menjadi kuburan. Katakanlah sesuatu, Kesawa. Aku mendengarkanmu, Arjuna. Bicaralah dulu. Aku harus berkata apa? Berkata apa? Aku tidak ingin membangun istanaku di atas mayat keluargaku. Apa yang akan kulakukan dari kerajaan yang berbau darah keluarga? Apa aku harus memenggal kepala guru yang menyayangiku? Apakah aku harus melepaskan panah pada orang yang telah mengajarku? Aku tidak ingin kemenangan dengan pengorbanan ini. Memerintah dunia memang hal yang baik. Tapi aku tidak ingin memerintah sama sekali jika diri mereka yang menjadi korbannya. Duryudana adalah saudaraku. Ia memang telah menipu kita. Dengan menghina Pancale berarti menghina Wangsa Barata. Tapi ia putra tertua dari kakak ayahku. Memang sungguh menyedihkan. Untuk sepotong tanah kita merubah diri kita menjadi penghancur keluarga. Hei Kesawa, aku patut berdoa pada Dewa Perdamaian. Jika itu berarti aku mendapatkan kedamaian dan selamat dari penghancur keluarga. Ini amat berharga bagiku. Jika kau tak mau perang, mengapa bicara yang bukan-bukan? Jika mau mati, matilah sebagai pahlawan yang sejati. Kesawa, sebelum memanggil namaku, katakan terlebih dahulu padaku, Arjuna, bahwa saat ini selagi awan penghancuran telah terkumpul di 4 penjuru, dan selagi tugas yang mengandung harapan mencari perlindunganmu, mengapa dan bagaimana di saat gawat semacam ini kau berubah menjadi seorang pengecut?
Orang-orang teladan tidak menghanyutkan dirinya dalam duka. Dalam saat yang menentukan antara keadilan dan ketidakadilan, jangan menjadi lemah. Jangan lemah. Hai pemberani, hai penghancur musuh, hai Dananjaya, ini bukan perasaan orang Arya. Mereka akan merenggutmu dari surga dan juga dari ketenaran. Dan kau sendiri akan menjadi sebab dari kebencian pada dirimu sendiri. Maka Arjuna, hilangkan kelemahan ini dari hatimu dan bersiaplah untuk berperang. Bagaimana aku dapat bangkit? Bagaimana? Bagaimana aku dapat membunuh kakekku? Bagaimana aku dapat bangkit menyerang guruku? Mereka patut dipuja, patut ditiru. Guru-guru itulah yang mengajarkanku rahasia-rahasia dari suatu kemenangan. Haruskah aku bangkit dan menaklukkan mereka? Akan lebih baik mengulurkan tangan, mengemis meminta-minta, daripada menyerang dan membunuh mereka. Kesawa, aku bahkan tidak mengerti. Lebih baik menang atau kalah dalam perang ini. Putra-putra Destarata berdiri sebagai musuhku. Aku tahu aku tidak mungkin hidup tanpa membunuh mereka. Tapi Kesawa, tidak mudah untuk hidup setelah membunuh mereka. Apakah mereka saudaraku, Kesawa? Katakanlah. Tentu saja. Hanya itu yang kau katakan? Kau hanya menanyakan hal itu, Arjuna. Tapi perang ini bukan untuk menentukan atau menyadari hubungan keluarga putra Kunti. Sadarilah tugasmu lalu, ambillah keputusan. Karena kaulah yang akan mengambil keputusan. Namun jika kau ingin aku harus berbuat begitu, agar kau selamat dari pertanggungjawaban perang, ini tak akan terjadi. Tak akan terjadi, Arjuna. Karena perang ini adalah perangmu. Dan kau jugalah yang akan menanggung akibatnya. Aku tidak dapat mengerti apa kewajibanku ini, Kesawa. Maka Basudewa, jadilah pengemudi jiwaku juga. Aku ada di antara keadilan dan ketidakadilan. Aku tidak dapat memutuskan di pihak mana letaknya keadilan. Bimbinglah diriku, Kesawa. Tunjukkan jalan untuk menghilangkan kesedihan yang mengeringkan jiwaku ini. Dengan batin seperti ini, aku tidak mau berperang. 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 Hidup dan mati di tangan yang kuasa. Yang mati tak akan bergabung dengan yang hidup. Jika pahlawan datang ke medan perang, dia tak boleh menjadi pengecut. Arjuna, yang telah tiada. Dan yang bijaksana tidak bergabung untuk mereka yang telah tiada. Juga tidak bergabung untuk yang masih hidup. Mereka tidak bergabung untuk masa lalu. Juga tidak bergabung untuk masa datang. Gayamu seperti orang bijaksana. Tapi kau bicara seperti orang bodoh. Sebelum bergabung selidiki dulu. Apakah mereka yang kau sayangi itu patut untuk diperkabungkan? Apa kakek guru besar dan pendeta agung tidak patut diperkabungkan? Jika mereka patut diperkabungkan, buat apa aku berkata begitu? Kau mengerti kebenaran ini, Arjuna. Bahwa intinya bukan jasmani, tapi jiwa. Dan kematian bukanlah akhir perjalanan ini. Karena perjalanan ini adalah kekal. Kematian hanyalah sebuah tempat wadah kasar. Hanyalah wadah kasar. Berakhirnya nafas bukan akhir bertiupnya angin. Mengertilah. Makhluk hidup bermula dari seorang anak. Lalu menjadi anak muda. Lalu ia menjadi tua, kemudian mati. Perjalanan ini adalah perjalanan jasmani. Tapi jiwa terus berjalan lebih jauh. Berjalan meninggalkan sebuah tubuh dan masuk ke tubuh yang lainnya. Maka perjalanan yang berakhir pada kematian hanyalah perjalanan tubuh, Arjuna.
hanya perjalanan tubuh. Roh kita tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa berjalan ke tempat yang diikuti sinar. Hidup adalah titipan yang maha kuasa, dan dialah yang menentukan segalanya. Perjalanan jiwa tidak ada akhirnya. Dan pada satu batas dalam perjalanan, tubuhnya ditinggalkan. Dan pengembara itu terus berjalan. Terus berjalan dan menerima tubuh yang baru. Seperti kita menanggalkan baju lama dan memakai yang baru. Kalau mau hidup, hiduplah seperti pahlawan. Dan jangan mundur seperti pengecut. Hidup adalah perjalanan yang panjang. Dan kau harus berani membela kebenaran. Arjuna, kehancuran bahkan tidak dapat menyentuh jiwa. Maka mengapa berkabung? Dan untuk kehancuran siapa? Apakah untuk baju-baju itu? Tapi baju-baju itu tidak kekal. Baju-baju itu untuk ditanggalkan. Dan jiwa tak pernah mati. Jiwa tak pernah mati. Tetapi apakah mereka yang ada di depan kita setelah perang ini selesai akan tetap ada? Apa yang kau maksud dengan ada dan tidak ada? Karena tak pernah ada ketika aku tiada, atau kau tiada, atau semua orang-orang itu tiada. Dan tidak akan pernah ada saat aku tidak ada, kau tidak ada, dan semua orang-orang itu tidak ada. Kemudian pandangan khayalan yang kau alami ialah bahwa kehidupan masa kini adalah mutlak. Kehidupan masa kini bukan keberadaan mutlak, Arjuna. Kita telah ada, kita ada, dan kita akan ada. Dan tentang suka dan duka, apa maksudmu? Hal itu adalah seperti musim, keduanya datang dan pergi. Hai putra Kunti, mereka yang tidak mengacuhkan kebahagiaan dan ketidakbahagiaan dan menerimanya tanpa terpengaruh sedikit pun, mereka tidak gelisah. Dan hanya mereka yang berhak untuk keselamatan. Suka duka adalah kehidupan kita. Kita tak boleh takut menghadapinya. Wahai manusia yang sejati, laksanakan tugasmu dengan baik. Hai Bharata, bebaskan dirimu dari pengertian pembunuhan dan dibunuh. Karena hanya mereka yang dilahirkanlah yang bisa mati. Dan hanya tubuhnya yang mati. Tapi jiwanya tidak bisa mati. Jiwa ada di luar batas waktu. Hanya tubuh yang dilahirkan. Dan bukan jiwa. Dan jika jiwa tidak pernah dilahirkan, bagaimana jiwa itu bisa mati? Jiwa itu hanya ada. Ada. Ya. Jiwa itu ada di tepi dan juga di arus. Jiwa itu tidak dilahirkan. Ada selamanya. Kekal. Tidak terbagi. Jiwa itu tak dapat dihancurkan. Maka dari itu tidak ada gunanya untuk cemas tentang membunuh dan dibunuh, Arjuna. Tidak ada. Karena hanya tubuhlah yang mati. Bahkan setelah kematian, jiwa tidak mati. Karena senjata tidak bisa memotongnya. Api tidak bisa menjadikannya abu. Air tidak dapat melarutkannya. Dan udara tak dapat mengeringkannya. Setiap manusia yang telah mati tak dapat hidup kembali. Tapi arwahnya dapat melihat siapa yang senang dan yang susah. Kini apa yang kau cemaskan, Arjuna? Kesawa. Apakah yang kupanggil kakek hanya suatu jiwa? Apakah semasa kecil aku hanya duduk di atas pangkuan suatu jiwa? Dan prajurit tua berbaju putih di sana itu yang berdiri di atas keretanya hanyalah suatu jiwa. Bukankah tubuhnya yang kau sebut baju-baju? Dan jiwa itu seringkali memberkatiku dengan tangannya. Dan apakah Guru Drona yang telah mengajarku juga hanya suatu jiwa saja?
Aku tidak menyangkal bahwa jiwa kekal adanya dan jiwa tidak dapat dihancurkan. Tetapi tubuh yang aku bicarakan masih ada hubungannya denganku. Jiwa tidak dilahirkan, Kesawa. Jiwa tidak dilahirkan. Akan tetapi orang dilahirkan. Orang dilahirkan. Ya, orang tentu dilahirkan, Arjuna. Tapi perluaslah jalan pikiranmu sedikit lebih jauh. Siapapun yang dilahirkan, siapapun ia, ditakdirkan untuk mati. Lalu mengapa mengingkari takdir? Mereka yang dilahirkan harus mati pada satu atau lain hari. Dan kematian ini bukan akhir, karena yang mati akan dilahirkan kembali. Ini kenyataan yang tak dapat dihindari, dan tak seorang pun dapat mengingkari hal ini. Kau, aku, atau siapapun. Bhisma Putra Gangga memiliki berkat kematian atas kemauannya. Tapi kematiannya juga tak dapat dihindari, Arjuna. Lalu dalam mata rantai kelahiran, kematian dan kelahiran kembali, di mana ada saat untuk berkabung? Di mana, Arjuna? Orang-orang yang kau lihat di depanmu itu, Arjuna, bahkan sudah ada sebelum kelahiran mereka, yang mana kau tidak ketahui. Mereka ada bahkan setelah kelahiran ini. Tapi apa yang terjadi pada mereka kau tak tahu. Mereka tidak ada pada tiap sisi batas kelahiran dan sisi batas kematian. Dan jika mereka ada, mereka tak dikenal, tak berwujud. Artinya, sebelum kelahiran ini mereka tak ada untukmu, Arjuna. Dan sesudah kelahiran ini mereka juga tak ada. Arjuna, mereka yang hidupnya berakhir dengan kematian yang tak dapat dihindari. Akhir hidup mereka tak bisa kau elakkan. Dan kau juga tak bisa merubahnya. Lalu mengapa bergabung? Dan untuk siapa? Kakek ini, guru-guru ini, sanak saudaramu, tak seorang pun dari mereka yang kau ketahui sebelum hidup ini, Arjuna. Dan juga sesudah hidup ini. Maka, apa gunanya berkabung untuk mereka, Arjuna? Apa gunanya? Setelah mati kita tak tahu tentang kehidupan yang baru. Kau pun takkan bisa mengingat masa yang kau tinggalkan. Arjuna, jika kau menganggap mereka saudaramu, apa gunanya ke medan perang? Jika kau datang ke medan perang, maka kau harus berani melawan mereka. Mengapa kau terkejut, Arjuna? Seperti sepotong baju yang disobek-sobek. Itulah pokok kebenaran yang sama seperti kematian. Mengapa berkabung untuk kebenaran? Jiwa dan raga manusia bukan campuran dari penghuni sementara dan tetap. Tubuh adalah merupakan alat jiwa. Maka itu tanpa memusingkan tentang tubuh, orang harus melakukan tugasnya, Arjuna. Dan jika kau memikirkan tugasmu sebagai seorang prajurit, maka kau harus berperang. Adalah tugas seorang prajurit untuk mengangkat senjatanya melawan ketidakadilan. Dan hari ini, ketika ketidakadilan bangkit melawan keadilan, maka Arjuna, laksanakanlah tugas prajuritmu itu. Kesawa, aku mengajakmu ke sini untuk bertanya padamu. Apakah tugasku? Apa kewajibanku, Kesawa? Dan siapakah kau, Arjuna? Siapakah dirimu? Murid Guru Drona, Arjuna. Selain itu, siapa lagi? Arjuna Putra Kunti. Dan? Aku seorang prajurit. Andaikan kau bukan seorang prajurit, Arjuna, kau tak akan menjadi murid Drona. Dan andaikan kau bukan prajurit, maka kau tak akan menjadi putra Kunti. 3 hal itu adalah jati diri keprajuritanmu. Maka tugas seorang prajurit adalah tugasmu, Arjuna. Dan tugas seorang prajurit adalah untuk bangkit berperang melawan ketidakadilan. Jadi untuk bangkit melawan ketidakadilan adalah tugas keprajuritanmu.
Di saat yang menentukan ini, jika kau tak mau mengangkat senjata pada pihak kebenaran dan melawan ketidakbenaran, bukan hanya tugas ini akan hancur, tapi juga ketenaranmu, Arjuna. Dan jika ini terjadi, bukan hanya musuh-musuhmu, tapi seluruh masyarakat akan menyebutmu tidak terhormat. Dan generasi keturunan yang akan datang menyebutmu pengecut. Maka itu Arjuna, jangan libatkan dirimu dengan masalah-masalah tentang kemenangan dan kekalahan. Dan bertempurlah. Jika kau menang dalam perang ini, kau akan memerintah dunia dan menjadi terkenal. Dan jika kau terbunuh dalam perang ini, kau akan masuk surga bersama ketenaranmu. Maka dari itu putra Kunti, kebahagiaan, kesedihan, kemenangan, dan kekalahan anggaplah semua sama dan bertempurlah. Karena itulah tugas keprajuritanmu dan tugas kemanusiaan. Perang adalah suatu tantangan berat bagi persaudaraan. Jika saudara kita tidak mau sadar, mengapa kita harus diam? Dan dewa pun takkan tenang kalau semua masalah belum selesai. Wahai pemberani, pikirkanlah kemenangan. Jangan kau pikirkan jiwa orang lain dan jangan merasa cemas. Dan bertempurlah. Jika semua dalam perang ini merasa senang dan juga merasa bahagia. Tapi jika kau merasa bersalah, kau sendirilah yang akan merasakan penderitaan. Maka bangunlah putra Kunti. Lupakan kesedihan dan kesenangan, juga lupakan keuntungan dan kerugian, dan bertempurlah. Karena perang ini adalah merupakan tugasmu dan juga kewajibanmu. Jika manusia menjalankan tugasnya dengan sempurna tanpa memerlukan apa-apa, itulah manusia yang bertanggung jawab dan hidupnya akan tenang. Tanganku belum siap mengangkat pusur ini, Kesawa. Keuntungan apa yang diperoleh dari peperangan ini? Keuntungan, kerugian. Kedua-duanya ini adalah hanya kata-kata. Aku tahu, kau tak ingin kesenangan-kesenangan duniawi dan bahkan juga kebahagiaan surgawi. Maka itu Kaunteya, bangkitlah dari kemenangan dan kekalahan, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, dan keuntungan serta kerugian. Satu hal yang harus kau ketahui, Arjuna, bahwa keuntungan dan kerugian bukanlah merupakan tujuan dari hidup ini. Tapi aku belum dapat bangkit, Kesawa. Sampai sekarang aku mencoba menerangkan dari segi pengetahuan dan akal budi, yang dapat melihat melalui kehidupan dan memeriksa kedalaman dari kebenaran dan mengerti gema dari suara hati. Tapi mungkin kau menjadi bingung dalam ketidakaturannya. Jadi timbanglah saat ini pada timbangan perbuatan-perbuatan. Dalam hal-hal dunia, ambillah keputusan tentang tugasmu dari segi perbuatan duniawi. Lalu kau juga akan mencapai keputusan dalam perang ini. Aku tak dapat mengambil keputusan, Kesawa. Aku tak dapat. Kau tidak dapat mengambil keputusan ini, Arjuna, karena kau sedang menimbang-nimbang saat ini pada timbangan keuntungan dan kerugian secara pribadi. Dan ini adalah belenggu hayalan. Inilah akar kesedihanmu. Dan kau pengecut yang lari dari kenyataan yang menghanyutkanmu ke dalam aib, yang membuatmu terhina dan merasa sengsara. Kesedihan semacam itu tidak baik untukmu, juga untuk masyarakat. Dan kesedihan ini juga tak baik untuk kini dan masa depan. Jangan gusar, tapi bertindaklah. Bertindaklah. Tindakan itu sendiri adalah berebut di luhur, murni, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tindakan itu sendiri juga menghasilkan buahnya. Tapi jika kau mencampur adukkan untuk kebaikan pribadimu dan kepentingan masyarakat, maka tindakanmu itu tidak murni dan tidak menguntungkan. Maka itu Arjuna, tempuhlah jalan dengan tindakan tanpa pamrih. Karena buah tindakanmu tidak ada di bawah penguasaanmu. Oleh sebab itu bertindaklah, dan jangan menginginkan buah dari tindakanmu. Berbuatlah karma yang baik, agar kau mendapatkan pahala yang besar. Dan jangan kecewakan karmamu, karena kau tak akan mendapatkan hasilnya. Bagaimana mungkin bertindak tanpa suatu keinginan? Kita bertindak untuk mencapai sesuatu. Lalu apabila tidak ada hasilnya, untuk apa kita bertindak?
Siapapun ingin bertindak, Arjuna. Karena hidup ini tidak mungkin tanpa tindakan. Kau harus berbuat sesuatu. Kau akan makan atau tidak makan. Kau memberi makan yang lapar atau tidak memberi. Kau ingin berperang atau tidak. Kau hanya mempunyai satu pilihan, Arjuna, yaitu kau lakukan sesuatu atau tidak. Tapi hasilnya bukan di bawah pengendalianmu, Arjuna. Bukan di bawah kekuasaanmu. Batas tujuanmu yang benar pada pilihan ini ialah bahwa kau akan berperang atau tidak. Tapi akibat dari perang ini bukan berada di tanganmu. Bahkan jika kau inginkan kemenangan, kemenangan itu tidak perlu menjadi milikmu. Mungkin kau akan dikalahkan. Tapi jika kau tidak tergila-gila akan kemenangan, kau bahkan tidak akan takut pada kekalahan. Jika kau berpikir bahwa kau mungkin menang atau kalah, kau berperang karena perang itu adalah tugasmu, maka pertanyaan untuk bahagia dalam kemenangan dan untuk merasa sedih dalam suatu kekalahan bahkan tidak akan timbul. Mereka yang tidak bahagia dengan kemenangan dan tidak sedih dengan kekalahan disebut yang tidak gentar. Dari itu, Arjuna, jangan kau menginginkan buah yang baik. Lakukan saja apa yang di bawah penguasaanmu. Artinya, lakukan saja tugasmu. Inilah filsafat dari satu tindakan. Inilah filsafat. Camkan rahasia ini, Arjuna, bahwa kau punya pilihan untuk berbuat dan untuk tidak berbuat. Tapi pada akhir tindakan itu, batas hak kemanusiaan pun akan berakhir. Tindakan manusia berada di bawah penguasaannya. Kau adalah pemanah terbaik. Tapi jika arah panahmu bimbang, kau pasti akan kehilangan sasaran yang kau bidik. Kau berhak untuk membidikkan panahmu. Kau berhak atas penglihatanmu. Tapi kau tidak berhak atas kijang yang kau bidik dengan anak panahmu itu. Hai Dananjaya, janganlah kau sekali-kali melanggar batas-batas hakmu. Artinya, yakinlah atas tindakanmu, Arjuna. Yakinlah, karena ketangkasan tindakanmu adalah yoga. Apa itu yoga? Jelaskanlah. Akan kujelaskan padamu. Arti yoga tindakan adalah kemahiran atas penguasaan. Penguasaan tindakan adalah penghapus khayalan, bebas dari khayalan. Untuk tetap tidak terpengaruh oleh keberhasilan atau kegagalan, itulah penguasaan tindakan. Yoga adalah ketenangan, tapi karma adalah perbuatan. Karena itu ikutlah ke dalam yoga, maka kau akan tenang dan tentram. Kesawa, bagaimana aku dapat mengenali seorang pertapa? Apa tandanya? Dan bagaimana ia bergerak? Serta bagaimanakah gayanya? Sama sekali tidak sukar untuk mengenalinya, Arjuna. Dimanapun dia berada, maka dia selalu dikenang. Karena semua hasratnya dapat terpenuhi, dia ingin mengadu kekuatannya. Seperti dia, kau juga meninggalkan semua hasratmu. Bebaskan dirimu dari hasrat-hasrat pribadimu. Jauhkan kebahagiaan dan kesedihan dan merasa puaslah pada dirimu sendiri. Lalu bara api kesedihan tak mampu membakarmu. Juga pancuran kebahagiaan tak dapat membasahimu. Arjuna, seorang pertapa yang tidak gentar adalah ia yang memelihara keseimbangan dalam kebahagiaan. Begitupun keseimbangan dalam kesedihan. Dan tidak seorang pun dapat mengganggunya. Dan jika ia berbicara, kata-katanya tidak berasal dari kebahagiaan atau kesedihan yang ada di permukaan, tapi dari kedalaman jiwanya. Ia tidak berbicara bahasa hayalan. Ia berbicara dengan bahasa tindakan. Tanpa ikatan. Dan jika ia duduk seperti seekor kura-kura. Seekor kura-kura yang menarik dirinya sendiri. Dan ia membuat dirinya seperti sebuah benteng. Artinya indrianya ada di penguasaannya. Dan hanya ia sendiri dapat menguasainya. Arjuna, jika manusia dapat menenangkan pikirannya, maka dia akan mendapat ketenangan. Tak akan tergoda oleh nafsu yang jahat,
dan tak dapat digoyahkan. Orang biasa memusatkan pikirannya pada kesenangan-kesenangan hawa nafsu, dan pemusatan pada kesenangan ini melemahkan dirinya sendiri. Hai Arjuna, dari kelemahan atau keinginan-keinginan ini, lahirlah nafsu, dan jika nafsu tak terpuaskan, maka yang akan lahir adalah kemarahan. Dan kini setelah kemarahan lahir dan menguasai orang itu, lebih banyak daya tarik terhadap kesenangan-kesenangan nafsu birahi. Jika daya tarik nafsu berkembang, maka kemampuan berpikir akan berantakan. Jika kemampuan pikiran berantakan, orang pandai itu dihancurkan. Jika orang pandai itu telah hancur, maka hancurlah seluruh manusia. Wahai putra Kunti, daya tarik keinginan membawamu pada kehancuran dari kepandaianmu. Pikirlah Arjuna, orang yang tidak mempunyai kepandaian, bagaimana ia mencapai kedamaian? Ia tidak dapat membedakan antara damai dan kekacauan. Dan bagaimana orang yang tidak dapat membedakan kedamaian dan kekacauan dapat tetap merasa bahagia? Arjuna, bagaikan badai angin menyesatkan sebuah perahu, begitu juga nafsu dapat menyesatkan orang yang pandai. Jika indriamu kurang sehat, kau tak dapat melakukan kehendakmu, dan semua akan menjadi musnah, bagai batu hanyut dalam air. Maka itu, hai pemberani, simpanlah indriamu di bawah penguasaanmu. Dengan demikian kau tak akan terjatuh. Arjuna, dengar dan camkan kenyataan-kenyataan ini. Jika dunia tertidur, pertapa terjaga. Dan jika dunia terjaga, para pertapa tidur. Apa arti tidur dan terjaga? Serta siang dan malam. Aku tidak berbicara soal siang dan malam hari, Arjuna. Aku hanya berbicara tentang tidur dan tentang terjaga. Orang biasa menghabiskan waktu terjaganya untuk mendapatkan dan menikmati sesuatu. Itu sasaran upaya kesadarannya. Jika ia lapar, maka ia ingin makan. Jika ia haus, ia membutuhkan air. Dan jika ia ingin melindungi dirinya dari cuaca, ia ingin rumah. Cara berpikirnya berdasarkan pokok. Tapi pertapa, atau orang yang tidak tergoyahkan, berpikir seimbang. Ia memandang jauh dari batas lapar dan haus pribadinya. Ia tidak berpikir tentang buah jatuh dari pohon. Ia berpikir tentang pohonnya. Ia berpikir tentang hutannya. Manusia biasa ingin kayu untuk api. Maka ia akan terus menebang pohon-pohon itu sampai seluruh hutan hancur. Tapi pertapa bahkan tidak pernah berpikir tentang hasil dan buahnya. Ia berpikir tentang pentingnya hutan-hutan itu. Ia juga berpikir tentang hubungan hutan itu dengan musim. Dari itu Arjuna, siang hari bagi seorang manusia biasa adalah malam bagi pertapa. Karena ia telah melampaui batas kemampuan orang biasa. Dan malam hari bagi seorang manusia biasa adalah siang bagi pertapa. Karena hanya dalam ketenangan, matahari kesadarannya timbul, Arjuna. Bagi seorang pertapa ada masalah-masalah. Ada juga pemecahan masalah-masalah itu. Dan inilah yang membedakannya dari manusia biasa. Jika manusia lupa akan tugasnya, dia tak akan berhasil dalam perjalanannya. Kekalahan akan selalu membayanginya. Dan dia tak akan mencapai tujuannya. Arjuna, kebenaran tidak terjangkau oleh kemampuan indria. Bukannya seorang pertapa tidak merasa lapar. Ia merasakan. Tapi ia tidak pedulikan kelaparan itu. Dan berpikir, apa obat lapar itu? Maka itu siang hari bagi orang biasa, malam bagi pertapa. Dan orang yang menyelamatkan dirinya dari malam hari orang biasa, dialah yang tak tergoyahkan. Manusia biasa seperti sungai-sungai yang selalu mengalir dalam kegelisahan. Tapi mereka tidak menyadari akan tujuannya. Mereka terus mengalir tanpa kesadaran. Karena mereka berpikir bahwa mengalir adalah tindakan mereka. Mereka mengosongkan semua air dan semua tindakan mereka ke dalam samudera yang luas. Namun lautan itu walaupun demikian tidak melampaui batas-batas pantainya. Seperti halnya sungai-sungai hawa nafsu selalu menghanyutkan manusia biasa
Tapi ketika sampai pada seorang pertapa, mereka menyerap air itu dan tidak pernah bisa melampaui batasnya. Kau juga menjadi sebuah lautan. Lautan adalah pertapa, orang yang berpengetahuan. Dan kau juga berpengetahuan, karena itu adalah yang terbaik. Oh Rishikesa, oh Yogeswara, oh Gyana Murti, jika pengetahuan lebih tinggi dari suatu tindakan, lalu mengapa kau melibatkanku dalam perang ini? Mengapa kau harus terlibat dalam perang ini? Kesawa, kau membuat aku bingung. Jika pengetahuan lebih baik, mengapa ku lakukan perbuatan ini? Mengapa bertempur? Mengapa aku tidak jadi pertapa? Aku sedang mencari jalan kesejahteraan. Tunjukkanlah jalannya padaku, Kesawa. Tunjukkanlah. Jika manusia tidak merasa berdosa, mengapa lari dari kenyataan? Dan jika ia bisa mengilhami yoga, mengapa ia merasa dirinya lemah? Wahai Arjuna, ada dua macam manusia di dunia ini. Yang egois dan yang tidak egois. Mereka-mereka yang egois mencari Tuhan dalam diri mereka sendiri. Dalam diri mereka. Sedangkan yang tidak egois, mereka keluar dari dirinya dan mencoba mencari Tuhan mereka itu. Tapi tak ada pelarian dari suatu tindakan. Karena mencari diri mereka sendiri adalah juga suatu tindakan. Maka Arjuna, hanya ada dua jalan ini. Filsafat pengetahuan dan filsafat tindakan. Kesawa, mengapa tak ku tempuh filsafat pengetahuan? Ketahuilah, filsafat pengetahuan tidak berarti meniadakan tindakan. Ini bukan jalan keberhasilan, karena hidup tidak mungkin tanpa tindakan. Jika engkau mempunyai mata, tentu kau akan dapat melihat. Kelopak matamu tentu akan berkedip. Pada jalan tindakan indria, seseorang akan mencoba dengan paksa. Ia menekan indrianya tapi membebaskan nafsunya. Dia bukan ahli filsafat, juga tak berpengetahuan. Dia adalah orang munafik. Karena ia berhasil menguasai indrianya, tetapi orang itu tidak mau menekannya. Padahal dia tidak hidup dengan mata tertutup. Tubuh tidak mungkin mengarungi hidup tanpa tindakan. Dengan hidungnya seseorang tentu akan mencium. Jika ada bau harum atau busuk di udara, mau tidak mau dia harus mencium bau itu. Jika di sekelilingnya ada satu lagu, satu suara, atau suatu keributan, maka telinganya tidak akan menunggu untuk mendengar semua suara di sekelilingnya itu. Maka orang yang mampu menguasai indrianya dan menyimpannya di bawah penguasaan kesadarannya dan memberi pengarahan untuk melakukan tindakan, itulah yang paling mulia. Ia mengerti pilihan-pilihan yang di depannya dan menggunakan kemampuannya untuk membuat keputusan. Lebih baik kau melakukan tindakan yang harus kau lakukan daripada tidak berbuat apa-apa. Harus diakui bahwa mata adalah untuk melihat. Tapi apa yang dilihat dan apa yang tidak, keputusan ini diambil oleh orang yang berpengetahuan. Ia tidak memberi kebebasan bagi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kaki untuk melangkah. Pada waktu pilihan ini, yang berpengetahuan dan yang tidak terlihat berbeda. Maka itu tindakan adalah perlu, karena sebenarnya tubuh tidak dapat hidup tanpa tindakan itu. Tapi Arjuna, bertindaklah seperti orang yang berpengetahuan. Bertindaklah Arjuna. Kebaikan dan keburukan, itulah yang disebut karma. Jika manusia memandang dengan baik, itu pun disebut karma. Jika manusia berbuat kebaikan untuk kepentingan masa depannya, dia akan mendapatkan pahala, dan itu pun disebut karma. Arjuna, bertindaklah seperti kurban yang dipersembahkan. Tindakan adalah persembahan dari yagna atau kurban, dan arahnya adalah Brahma. Karena jalan itu membimbingmu langsung pada Brahma. Maka dari itu, orang-orang yang tidak menyumbang pada kemajuan umat manusia, hidupnya menjadi tidak berarti sedikit pun. Jangan kau mengarah ke jalan yang tidak berharga ini. Memikirkan kepentingan pribadi
adalah suatu dosa, Arjuna. Maka jangan kau lakukan. Jangan, Arjuna. Keluarkan dirimu dari jaring-jaring hayalan serta sadarlah akan tugasmu dan lakukanlah. Arjuna, keinginan akan buah dari satu tindakan adalah rintangan jalan itu, dan keinginan akan buah suatu tindakan adalah batu berat di sekitar leher yang membuat orang tinggi hati. Inilah yang memotong ikatan orang itu dari masyarakat dan mendorongnya dalam kancah perhitungan keuntungan dan kerugian. Masyarakat bukan bagian darimu. Kaulah bagian darinya. Dari itu peliharalah kebajikan masyarakat untuk menyadarkanmu akan kewajiban itu. Karena apa yang berguna bagi masyarakat adalah juga berguna bagi dirimu. Tindakan harus ditujukan bagi masyarakat. Dari situlah kau akan mencapai keberhasilan. Keuntungan pribadi menyeret orang ke jalan dosa. Karena orang itu akan kehilangan arah pada jalan keberhasilan pribadi. Dan Arjuna, jangan kau lupa bahwa kau adalah orang yang hebat. Dan orang akan menganggap dirimu sebagai toladan dan mengikutimu pada jalan hawa nafsu dan egoisme. Karena tindakan seorang pemimpin itu akan dijadikan suri toladan bagi yang lain. Dengarlah. Aku adalah merupakan suatu kekuatan yang tak ingin melihat penyiksaan. Dan karena hidup adalah karma, jalankan tugas sampai selesai. Dalam ketiga dunia aku tidak perlu berbuat sesuatu, Arjuna. Dan dalam ketiga dunia itu, tak ada yang tak dapat kucapai dan yang ingin kucapai. Sekarang aku ada di depanmu, Arjuna. Aku sedang melakukan tugasku. Aku sedang melakukan dan membuktikan bahwa adalah mungkin bagimu untuk menjalani hidupmu dengan menempuh jalan yang tidak mementingkan diri sendiri. Karma adalah perbuatan baik dan buruk. Jika manusia berbuat baik dan berbakti, itulah karma. Karma itu ada di mana-mana. Hai Bharata, orang bodoh pun melakukan tugasnya, tapi dengan cara mementingkan dirinya sendiri. Tindakan dari orang yang pandai tidak bersifat egois. Artinya untuk tetap mantap bagi keseimbangan dunia ini, untuk kebajikan masyarakat. Dari itu Arjuna, jangan kau menyalahkan dirimu sendiri. Tunjukkan padaku, berperanglah untuk keadilan. Kematian dalam tugasmu menjadi bermanfaat walaupun kau harus membunuh gurumu, kakekmu, saudaramu, dan siapapun yang menjadi musuhmu dalam perang itu. Dan kau tidak berbuat dosa. Sebab melakukan tugas bukanlah merupakan suatu dosa. Melakukan tugas bukanlah dosa, Arjuna. Jika mereka pertaruhkan nyawa-nyawa mereka di medan perang, kematian itu bertuah. Dan jika kau pertaruhkan hidupmu, kematianmu pun bertuah. Dari itu Arjuna, berperanglah. Karena jalan keadilan tidak akan menjadi jalan dosa. Selagi kita bicara mengenai dosa, jelaskanlah padaku mengapa seseorang itu harus berdosa. Siapa memaksanya? Hawa nafsunya lah yang memaksanya, Arjuna. Sifat egois yang tidak berguna itulah yang memaksanya. Ikatan pada keinginan membuatnya melakukan dosa. Kenalilah musuh-musuhmu ini, Arjuna. Tepatnya seperti asap meliputi api, debu memudarkan cermin, atau selaput meliputi janin. Bagai hawa nafsu membalut kesadaran. Kau harus dengarkan ini. Nafsu akan membawa kemenangan jika manusia berbuat baik dan tidak mundur dari kebenaran, tapi dapat juga menjatuhkan yang sombong. Para hawa nafsu menghancurkan pengetahuan, maka itu merupakan musuh orang pandai. Hai Arjuna, bersihkan cermin itu, matikanlah nyala api itu, dan kendalikanlah indriamu. Bunuh penghancur pengetahuan dan akal budi. Api itu memang berbahaya, tapi api juga ada gunanya. Jika manusia tak dikejar nafsu, tak akan menyulut api peperangan. Arjuna, indria lebih tinggi daripada yang tanpa hidup, dan pikiran lebih mulia dari indria. Orang pandai lebih mulia dari pikiran, dan jiwa lebih mulia dari kepandaian. Maka renungkanlah tentang jiwa. Cobalah renungkan untuk muncul lebih tinggi dari tubuh, indria, pikiran, dan kepandaian. Arjuna, kau adalah penganutku dan juga kawanku.
Maka dari itu, aku menjelaskan filsafat ini yang telah lama tersembunyi. Dari saat awal penciptaan alam, aku telah memberikannya pada matahari. Matahari telah memberikannya pada Manu, dan dari Manu sampai pada keturunan Iswaku. Pada matahari? Kau memberi filsafat ini pada matahari? Tapi Kesawa, kau dilahirkan pada zaman sekarang ini. Dan Batara Surya adalah purba. Bagaimana ku terima bahwa kau telah memberi filsafat itu kepada matahari? Jelaskanlah. Kita semua tak dapat menentukan. Semua ada di tangan yang kuasa. Sebagai pesuruh kita hanya melaksanakan apapun yang telah diperintahkannya. Arjuna, telah ada banyak kelahiran bagiku dan bagimu. Aku ingat semua kelahiran itu. Tapi kau tidak mengingatnya. Hai pemberani, aku adalah yang tak terlahirkan, tak terhancurkan, dan penguasa semua makhluk hidup. Tapi aku telah mengesampingkan sifat-sifat dasarku dan telah kutunjukkan diriku dengan khayalan filsafatku. Dharma adalah kemenangan. Jika manusia hanya memikirkan segala sesuatu tentang kebaikan, keburukan menjatuhkan segalanya. Karena itu janganlah lupa Arjuna, akan semua yang menjadi kewajiban, kewajiban yang harus dilaksanakan. Janganlah hal itu disepelekan. Arjuna, aku memutuskan. Aku datang. Bila mana keadilan dipertaruhkan, aku pasti datang. Bila ketidakadilan makin meningkat, aku akan datang. Untuk melindungi yang baik, aku datang. Untuk menghancurkan yang buruk, aku datang. Aku datang untuk menentukan keadilan. Aku dilahirkan dari zaman ke zaman. Tapi Kesawa, mengapa keadilan dipertaruhkan? Keadilan dipertaruhkan, Arjuna, karena manusia tak dapat memutuskan belenggu keinginannya, tak dapat menghilangkan egoismenya, dan berhubungan dengan masyarakat. Arjuna, seandainya tidak begitu, peristiwa Istana Kardus tak akan terjadi. Penelanjangan Drupadi tak akan terjadi, dan hari ini pasukan para Kurawa dan Pandawa tak akan berhadapan satu sama lain. Apakah seharusnya aku tidak marah pada saat Drupadi ditelanjangi? Keputusan ini harus kau ambil, Arjuna. Tapi peristiwa penelanjangan Drupadi bukan hanya merupakan masalah pribadimu. Masyarakat yang tetap tinggal diam dengan ditelanjanginya Drupadi pasti tak dapat menyelamatkan kehormatan seorang wanita biasa. Peristiwa penelanjangan Drupadi adalah merupakan masalah kemasyarakatan. Dan itu adalah merupakan tugasmu, Arjuna. Adalah tugasmu. Tugasmu untuk berperang, menghancurkan kekuatan yang dapat melakukan penelanjangan, seperti peristiwa yang telah dialami oleh Drupadi. Kekuatan itu adalah musuh terbesar masyarakat. Dan sekarang orang-orang hebat yang memiliki kekuatan itu telah datang untuk berperang. Maka jangan kau ragu untuk menghadapi mereka. Bebaskan dirimu dari belenggu kemarahan dan keinginan pribadi, Arjuna, dan bertempurlah demi kebaikan rakyat, karena ini adalah kewajibanmu. Lihatlah padaku. Atas dasar sifat-sifat dan tindakan-tindakan khusus aku telah menciptakan masyarakat. Tapi aku sama sekali tidak pernah merindukan buah ciptaan ini. Namun biarpun sebagai pencipta, aku bukan pencipta. Dan ia yang mengetahui rahasia ini takkan pernah terbelenggu oleh tindakannya. Tak ada sesuatu yang harus didiamkan. Jika tindakan musuh didiamkan, artinya kita manusia yang lemah, dan karma tidak menerima hal itu. Aku tidak inginkan buah tindakanku, maka tindakan itu tak dapat menodaiku. Kau juga harus melakukan tindakan, Arjuna. Tapi tindakan yang tidak bersifat mementingkan diri sendiri yang tak berguna. Arjuna, camkan perbedaan antara tindakan yang benar dan yang salah. Apakah perbedaan tindakan yang benar dan yang salah, Kesawa? Tindakan yang dilakukan tanpa keinginan untuk mendapatkan buahnya adalah tindakan yang benar dan berguna. Tapi tindakan yang tidak berguna bagi pribadi dan masyarakat adalah tindakan yang salah.
tak berguna. Tindakan adalah lebih mulia. Begitu juga bagi yang melakukan. Dan Arjuna, ia yang bukan pelaku, ia yang bebas dari keinginan akan buah tindakan, adalah orang pandai, orang berfilsafat, dan orang yang berilmu pengetahuan. Baginya tindakan adalah juga buah tindakan. Maka ia tidak menunggu buah tindakan yang sudah dilakukan, akan tetapi bergerak untuk bertindak terus-menerus, untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Bara api pengetahuannya membakar keinginan, kemarahan, iri hati, keuntungan, kerugian, kesedihan, dan juga kebahagiaan, dan sekaligus memurnikan tindakannya. Dan tindakannya menjadi bukan tindakan, dan ia menjadi bukan pelaku. Dan dia juga orang pandai, kecuali hanya untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Dia tidak berbuat apa-apa untuk dirinya. Kebanyakan tindakannya adalah untuk kebaikan masyarakat. Dan orang ini, sewaktu menjalankan tugasnya tidak ternodai oleh dosa. Sehingga hidupnya menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Wahai putra Kunti, hidup seseorang macam itu adalah pengorbanan. Kau juga menjadikan hidupmu persembahan ke dalam api suci dan membakar ke dalamnya keinginan akan buah tindakan dan kemarahan sebagai persembahan. Dan apakah korban itu? Orang mengartikan kata korban itu dengan pengertian yang berbeda, Arjuna. Bagi beberapa orang, korban adalah bentuk Sang Pencipta. Bagi mereka semuanya adalah Sang Pencipta. Beberapa orang melakukan korban untuk menyenangkan dewata. Bagi mereka memuja adalah korban. Ada juga yang menyebut menunggalkan jiwa ke dalam Yang Kuasa adalah korban. Seperti korban-korban ini, persembahan juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ada yang mempersembahkan kekayaan, ada pula perbuatan. Tapi dalam kenyataannya, ada 4 macam korban. Pertama, korban materi. Korban yang berupa bahan-bahan yang dipakai untuk kebaikan masyarakat. Artinya, korban ini untuk rakyat. Kedua, korban tapa brata. Jika orang membuat hidupnya menjadi tapa brata, maka hidupnya menjadi korban tapa brata. Arjuna, untuk melakukan sebuah tugas juga korban. Tugas ini bukannya terkungkung oleh satu aliran. Tugas ini dihormati dan berguna bagi perorangan dan masyarakat. Yang ketiga adalah yoga. Dalam korban ini upayanya adalah perenungan. Orang menempuh jalan perenungan dan juga bersemadi. Dia mempersembahkan seluruh nafas dan hidupnya. Korban keempat, ilmu pengetahuan. Sesungguhnya, keempat korban ini sama pentingnya. Namun korban ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Karena hal itulah yang membantu membedakan yang baik dan yang buruk. Dan dengan membakar segala perbuatan ke dalam bara api, membuatnya murni dan bertuah. Ilmu pengetahuan adalah merupakan intisari untuk mengangkat perbuatan. Dan hanya ilmu pengetahuan yang akan membebaskanmu dari belenggu keinginan. Arjuna, lautan dosa ini hanya dapat diseberangi oleh perahu ilmu pengetahuan. Jika kau memandu, janganlah ragu, karena hidup adalah merupakan titipan. Melakukan tugas mulia adalah tujuan hidup. Jika takut, kau bukan pahlawan. Kau juga harus mendayung perahu pengetahuan dan menyeberangi lautan dosa. Dan juga mengerti bahwa ketika api pengetahuan disulut, maka semuanya akan musnah. Seperti api pengetahuan membakar habis. Hasrat akan hasil perbuatan dan kemarahan yang membara karena ketidakmampuan mendapatkan buah dan keinginan yang terdorong oleh amarah. Arjuna, ingatlah selalu akan petuah ini, bahwa di seluruh dunia tidak ada yang semulia pengetahuan, tidak juga filsafat kehidupan. Pengetahuan adalah yang termulia. Tunanetra memiliki perasaan, dapat merasakan apa yang terjadi. Manusia harus melakukan tugasnya, dan pengetahuan tak boleh didiamkan. Orang yang bodoh tidak memiliki kepercayaan,
serta selalu merasa cemas dan takut akan kehancuran dan tidak bahagia dalam hidupnya. Dan mereka tidak mendapatkan kedamaian dunia dan akhirat. Maka itu Arjuna, tinggalkan keraguan dan bangkitkan kesadaran suci dalam dirimu. Jadilah orang terpelajar dan berjanjilah untuk hidup dalam gelimang ilmu pengetahuan dan juga kesucian. Bagaimana caranya? Kau tahu tentang kesucian dan filsafat hidup. Mereka tidak bertentangan satu sama lain, Arjuna. Bahkan mereka sangat menguntungkan. Di antara keduanya, filsafat tindakanlah yang terbaik. Mengapa? Bagaimana? Seseorang yang jauh dari kedengkian, keinginan, dan keangkuhan, dialah yang benar-benar mulia. Dia membimbing dirinya sesuai ajaran itu dan membebaskannya dari belenggu keduniawian. Inilah beda antara tapa brata dan tindakan filsafat kehidupan. Adalah bodoh bila orang pandai tidak berpikir demikian. Sesungguhnya tindakan pengorbanan adalah yang tidak menguntungkan diri sendiri. Karena itu tanpa filsafat tindakan, seseorang tidak dapat meraih tindakan tapa brata. Seorang ahli filsafat tindakan memiliki pengetahuan dari berbagai unsur, melihat dan tidak, mendengar dan tidak, terjaga dan tidak, untuk mengambil dan tidak mengambil suatu tindakan untuk kebaikan umat manusia. Karena itu ia terhindar dari dosa seperti juga bunga teratai. Ia selalu terhindar dari air, meskipun ia di atas air. Bagaikan air laut yang tenang, jika badai dan topan datang menerpa, tak ada yang berani melawannya. Inilah yang disebut kekuatan. Hai Dhananjaya, ahli filsafat tindakan mengorbankan hasilnya untuk mencapai kekuatan terakhir dan untuk berada dalam suasana bahagia dengan 9 pintu. Alasan kesesatan manusia adalah kebodohan menyelubungi pengetahuannya, Arjuna. Tapi ketika pengetahuan menghancurkan kebodohannya, maka pengetahuan menyinarinya bagai mentari menyinari dunia. Dan orang yang memiliki pengetahuan menemukan tujuan utama hidupnya. Mereka tidak harus dilahirkan atau lahir kembali. Mereka mencapai kelepasan jiwa dalam kehidupan ini. Arjuna, hakikat hidup manusia adalah sangat penting. Karena setelah itu jiwamu masih tetap ada, sedangkan kau tidak ada. Maka jadikanlah kehidupan ini berarti dan berguna bagi masyarakat, Arjuna. Pengetahuan adalah cahaya, maka raihlah cahaya itu. Jika kau dapat melakukannya, kau akan selamat dari hayalan sesat ini, hayalan yang menjerumuskan. Dan jika kau selamat dari keadaan ini, kau akan mencapai kedamaian. Hai Dhananjaya, jalan menuju kedamaian itu adalah aku. Bagi mereka yang menerima aku sebagai arah pengorbanannya dan penolong kesejahteraan manusia, mereka akan mencapai kedamaian. Jika kau menerima aku sebagai penolongmu, Arjuna, dengarkanlah aku dan bertempurlah. Karena tanpa bertempur kau tidak akan mencapai kedamaian. Melarikan diri dari tugasmu bukanlah jalan menuju kedamaian, Arjuna. Perang ini adalah kewajibanmu. Maka lakukanlah tugasmu dengan baik dan jangan kau memikirkan akibatnya. Siapa yang akan gugur dan siapa yang hidup bukan masalahmu. Hai Arjuna, apa yang dikatakan pertapa kau terima sebagai suatu filsafat dan membebaskan dirimu dari keraguan, cemburu, dan hasrat pribadi. Bertempurlah karena tanpa itu kau tak akan menjadi ahli filsafat. Hidup ini penuh dengan penderitaan, bagai bunga yang tak pernah disiram. Manusia yang tak mau berperang demi rakyat, maka hatinya takkan tenang. Ini adalah tugas manusia yang tak ingin dirinya direndahkan, maka dia persembahkan dirinya sendiri. Manusia adalah merupakan temannya dan juga musuhnya. Seseorang yang dapat mengendalikan keakuannya, pikirannya, dan indrianya adalah merupakan temannya.
Dan orang yang dikendalikan oleh semua itu adalah merupakan musuhnya. Orang yang tetap tenang selama musim dingin, musim panas, kebahagiaan dan juga kesedihan, terhormat dan terhina. Mereka yang memiliki semua itu selalu dalam bimbingan yang maha kuasa. Arjuna, seseorang yang banyak makan tapi tak pernah merasa kenyang, seorang yang terlalu banyak tidur tapi tak pernah merasa tidur, tak akan meraih filsafat ini. Kehidupan selalu seimbang, Arjuna. Dan seseorang yang hidup dalam keseimbangan kehidupan, ia akan jauh dari ketidakbahagiaan. Seperti juga halnya cahaya lampu yang tidak bergoyang di tempatnya, dan selamat dari angin yang berhembus ke arahnya. Juga seperti ahli filsafat terbebas dari ikatan keinginannya. Jangan biarkan pikiran sesuai keinginan. Awasi dan kendalikanlah dengan jiwamu. Lihatlah aku, Arjuna. Lihatlah aku. Seseorang yang melihat padaku dari berbagai arah dan dalam setiap benda, dia takkan pernah tersesat. Dan mereka yang tidak melupakanku, aku tak akan melupakannya. Walau ia hidup di maya pada ini, dia terpisah dari dunia dan berada bersamaku. Hai Arjuna, pertapa yang mengambil suka duka orang lain sebagai suka dukanya sendiri, dialah yang maha besar. Pendeta yang selalu merasa dirinya benar, maka ia bukanlah pendeta. Pendeta yang tak puas dengan tapanya, dia ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ketika mengikuti jalan yoga, pikiran tak menerawang. Mengapa tak menerawang? Pikiran pasti menerawang. Kesawa, apakah perjalanan meraih Brahma akibat dari pikiran yang menerawang? Seseorang yang pikirannya sedang menerawang, apakah tak akan terpecah? Semoga dunia ini atau lainnya yang merupakan hasil suatu karya yang baik tidak akan pernah hancur. Hai putra Kunti, pusatkanlah pikiranmu dan bergantunglah padaku melakukan yoga. Kau akan menerima ilmuku dengan lengkap dan pasti. Hai Dananjaya, aku adalah merupakan kebenaran terakhir. Akulah yang mengikat seluruh alam ini bagai seuntai kalung manik-manik. Hai putra Kunti, aku adalah cairan dalam air. Akulah cahaya bulan dan juga cahaya matahari. Aku adalah nyanyian suci dalam kitab suci Weda. Aku adalah bau alami bumi. Aku adalah nyalanya api. Aku hidup dalam kehidupan. Aku penebus dosa tapa berata. Hai Arjuna, aku adalah benih awal. Aku otak cendekiawan. Akulah masyhurnya yang termasyhur. Dalam kekuatan aku adalah kekuatan tanpa nafsu. Dan akulah nafsu yang menghentikan jika mereka menentang Dharma. Aku ada Arjuna dalam diri setiap orang. Namun aku berada di luar setiap orang. Hai Arjuna, aku mengetahui seluruh kehidupan. Dari kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini, hingga kehidupan masa yang akan datang. Tapi tak seorang pun yang mengetahui. Aku adalah bapak dunia ini, ibu, dan juga pengasuh. Aku adalah Rigweda dan juga Samaweda. Aku adalah tuan dan juga budak. Aku pencipta dan juga pemusnah. Aku mendukung setiap orang, Arjuna. Aku adalah segalanya. Segalanya. Aku adalah panas dan juga hujan. Arjuna, aku benih dunia yang tak termusnahkan. Aku adalah sahabat semua orang, tapi aku sejajar dengan yang lainnya. Aku tak mencintai siapapun, juga membenci. Bagi mereka yang memujaku, mereka ada di dalamku. Dan aku berada dalam mereka. Jangan membenci siapapun dalam hidup ini. Jika kau disakiti, lawanlah. Karena kau membalas demi kebenaran. Dan kebenaran selalu membawa kemenangan.
Krishna, kau Dewata Agung, Sang Pencipta, kau kekekalan. Dirimu adalah perwujudan yang maha tahu. Giridhara, hanya kau yang mengetahui tentang dirimu. O Gyan Murti, mutiara kebijaksanaan, bagaimana aku mengenalmu? Bagaimana aku mengetahuimu? Katakanlah padaku. Hai Putra Kunti, tidak ada akhir sama sekali dari rincianku. Aku adalah jiwa semua makhluk hidup, semuanya. Bagai bunga memerlukan air, maka manusia memerlukan penasehat yang memberikan pengarahan yang benar agar dapat mencapai tujuannya. Hai Arjuna, aku adalah permulaan, pertengahan, dan juga akhir dari segalanya. Aku Wisnu di antara leluhur, Marici di antara Marus. Dalam tata surya, aku matahari, juga bulan. Aku adalah pelindungmu, Arjuna, dan akulah sungai yang memberi air, agar semua umat dapat menikmati. Itulah yang disebut Weda dan kewajiban. Di antara Weda aku sama Weda. Di antara para dewa, aku Batara Indra. Akulah Batara Indra. Di antara Rudra aku Sankera. Di antara manusia setengah dewa aku Kubera. Di antara Vasus aku api. Di antara gunung aku Sumeru. Di antara pendeta aku Brahaspati. Di antara pemimpin aku Kartikeya. Antara air aku lautan. Di antara para pembicara, aku adalah Omkara. Antara Yagna aku Jaya Yagna. Di antara Ariga aku Himalaya. Di antara pohon aku manusia. Antara Dewa Risi aku Narada. Di antara Gandarwa aku Citrarata. Antara Sida aku Manikapila. Hai pahlawan, di antara kuda aku Ucasrawa yang lahir jauh dari kenikmatan. Di antara gajah aku Airawata. Di antara manusia aku Narapati. Di antara senjata aku Wajra. Di antara sapi aku Kamadenu. Di antara ular kobra, aku adalah Sesanaga. Bagai matahari memberi sinar dan panas, dan rembulan memberikan ketenangan. Di malam saat dingin menusuk tulang, itulah yang disebut kesabaran. Di antara roh jahat aku Prahlada. Di antara naksa aku Kala. Di antara binatang aku Singa. Di antara burung aku Garuda kendaraan Wisnu. Hai Dananjaya, di antara pengguna senjata akulah Rama. Di antara sampah aku Busa. Aku adalah waktu yang kekal, Arjuna. Aku yang dapat menentukan kematian mereka. Dan aku dapat mengetahui kelahiran masa depan mereka. Dan ketahuilah Arjuna bahwasannya tak akan ada awal bagi mereka yang tak berawal. Segala sesuatu memerlukan kesabaran, tapi kepedihan tak boleh ditahan. Bagai luka yang tak mudah disembuhkan, hanya memperpanjang penderitaan. Di antara wanita aku Kirti, Sriwaga, Smurti, Meda, dan juga Sama. Dari musim aku Ritu Raja, di antara cendekiawan aku yang terpandai. Aku kematian, kemenangan, dan juga upaya. Di antara Yadaya aku Wasudewa. Di antara Pandawa aku Arjuna. Di antara Pertapa aku Yasa. Dan di antara penyair aku Sangkaracarya. Aku bagaikan burung Garuda, penolong dalam menumpas kejahatan. Punggungku adalah milik Arjuna, pahlawan perkasa di medan perang. Aku adalah benih pencipta Arjuna. Seluruh benda hidup dan tidak hidup tidak akan bisa ada tanpa aku. Aku adalah pemberi nafas, dan aku adalah pemberi hidup. Oma tahu, penglihatanku telah terbuka, dan segala keraguan telah lenyap. Yang kau katakan adalah kebenaran, dan tak ada kebenaran lain. Tapi oh Dewata, aku menginginkan Darsana dalam wujud dewamu.
Arjuna yang tak berdosa, dengan matamu ini belumlah cukup untuk dapat melihat wujudku. Untuk ini, kau harus punya mata kesucian. Wahai sepasang mata yang lemah, pandanglah aku dengan tajam. Aku adalah segalanya untukmu. Jalanilah hidup ini, kewajiban dan karma jangan kau lupakan. Dewata, aku merasa bahagia karena aku dapat menyaksikan satu keajaiban yang belum pernah aku saksikan. Tapi oh Dewata, aku merasa takut. Yang Maha Kuasa, aku mohon padamu, kembalilah pada wujudmu semula. Kembalilah. Oh. Maafkan aku, Dewata. Maafkan aku. O Wiswamurti, O Ananta, O Narayana, O Daya Sagara, maafkan aku sebagai teman, seorang teman, sebagaimana seorang ayah memaafkan putranya, dan yang kuasa memaafkan pemujanya. Maafkanlah aku. Hai putra Kunti, antara teman, ayah dan putra, yang kuasa dan pemujanya, tidak ada permohonan maaf di antara mereka. Dasar hubungan ini adalah kasih sayang, kepercayaan, dan pengabdian. Hidup ini jangan disia-siakan. Jalankan tugas sesuai yang ditakdirkan. Tugas adalah tugas yang tak boleh dilupakan. Harus ingat pula tentang karma dan kewajiban. Yogi terbaik adalah seseorang yang memusatkan pikirannya padaku dan yang menempatkan pikirannya padaku, yang lenyap dalam diriku dan yang memujaku dengan kepercayaan penuh. Maka itu Arjuna, memujaku adalah yang terbaik. Pemujaku tidak akan pernah merasa bimbang. Dengarkan aku Arjuna. Dunia penuh dengan kotoran dan dosa. Jika kau berbuat karma yang baik, kau akan bangga dan rakyat gembira, dan kau tak dikejar kerisauan. Arjuna, dunia ini ibarat pohon pipala yang akarnya di atas dan rantingnya berada di bawah. Kitab Weda merupakan daunnya. Bagi mereka yang memahami tentang ayat Weda akan mengerti bahwa cabang-cabang pohon semua telah menyebar ke 4 penjuru dunia, yang mana telah ditempa oleh 3 sifat alam: satoguna, rajoguna, dan tapoguna. Akar-akarnya menyebar luas ke dalam kehidupan seluruh umat manusia. Pemahaman akan arti hakikat pohon ini tidak mungkin terjadi di bumi ini, karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat melihat awal, akhir, apa dan di mana sandarannya. Tapi manusia dapat menebang pohon dunia ini dengan kapak penyangkalan diri, dapat mencapai kedudukan yang tertinggi, yang mana dia tidak harus kembali lagi. Arjuna, penyangkalan diri adalah nama lain dari pembuangan hak egoisme. Jika kau ingin berpikir, maka pikirkanlah hanya aku saja. Jika kau ingin memuja, pujalah aku. Dan percayakanlah dirimu hanya kepada diriku saja, Arjuna. Datanglah ke perlindunganku. Aku akan membebaskanmu dari dosa. Jika kau ingin dipuja, laksanakan tugasmu dengan baik. Tapi jika kau ingin dihina, tinggalkan saja medan pertempuran. Jika kau inginkan kemenangan, bertempurlah sampai selesai.
Jika kau menuruti nasihatku, kau akan puas. Aku pun bangga. Pusatkanlah pikiranmu padaku. Jadilah pemujaku. Hormatilah diriku, Arjuna. Jika kau melakukan ini, maka aku sangat yakin kau pasti dapat mencapai diriku sepenuhnya. Bebaskanlah tugasmu seluruhnya, dan datanglah ke perlindunganku. Karena aku akan membebaskan seluruh dosa-dosamu, maka janganlah kau berduka, Arjuna. Janganlah berduka. Pemujaku, penganutku, akulah karma, yoga, bakti, dan pengetahuan semuanya adalah sasaran utamaku. Seperti ahli filsafat yang tak menginginkan apapun. Janganlah resah, Arjuna. Jangan resah. Percayalah padaku. Hai Satria, ambillah gandewamu dan bertempurlah.